Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bina Iman pada saat ini saya kasih tema Terimalah Didikan Tuhan. Terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar nasihat sering membuat tidak nyaman. Apalagi jika nasihat itu berhubungan dengan kebiasaan yang kita harus ubah dan mesti ditinggalkan. Menjadi orang Kristen sejati tidak seperti membuat mie instan. Sekali tuang air panas, langsung jadi. Menjadi Kristen sejati memerlukan proses. Tidak jarang proses yang dilalui beririsan dengan kesulitan, tantangan, penderitaan yang dalam tanda petik terkadang muncul pikiran, saya menyerah, saya tidak sanggup lagi. Bahkan secara ekstrim kita berkata, Allah di mana saat saya mengalami penderitaan? Apabila saat ini saudara sedang berada dalam penderitaan, maka keadaan saudara tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh penerima surat Ibrani. Sejak mereka menjadi Kristen, penganiayaan sudah mereka terima. Di pasal 10 ayat 32 sampai 34 disebutkan di sana. Penderitaan menjadi salah satu bagian dalam perjalanan rohani mereka. Tidak semua dari mereka dapat bertahan, sebagian telah meninggalkan persekutuan. Di ayat 25 pasal 10 dijelaskan. Bahkan ada yang meninggalkan imannya. Ayat 29, ayat 35 sampai 36 di pasal 10 kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani memandang bahwa penderitaan yang jemaat alami merupakan bentuk disiplin rohani yang Allah kerjakan kepada mereka. Dalam bagian ini, Ibrani pasal 12 ayat 5, satu kata penting dipakai oleh penulis Ibrani, yaitu kata didikan, atau dalam bahasa Gerikanya, paideia. Kata paideia muncul berkali-kali dalam bagian ini, di pasal 12 khususnya ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 11. Kata paideia, kata didikan, menunjuk pada proses di mana seorang anak didewasakan. Termasuk di dalam gagasan ini ada disiplin, didikan, latihan, pukulan, dan penderitaan. Salah satu cara yang Allah pakai untuk mendisiplin dan mendewasakan orang Kristen adalah melalui penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan bagi yang siap didewasakan merupakan hal yang positif. Tidak seharusnya penderitaan mengaburkan kasih Allah. Sebaliknya, penderitaan membuktikan dua hal yang baik bagi orang Kristen. Membuktikan kasih Allah kepada orang percaya, dan kedua, sebagai penegasan bahwa orang percaya sebagai anak-anak Allah. Perlu kita mengerti, pertama, Allah dalam tanda petik kadang memakai penderitaan untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang Kristen. Allah mendidik kita sama seperti orang tua yang sedang menyatakan kasih kepada anaknya. Sebagai anak, seringkali kita gagal mengerti maksud dan tujuan Allah dalam mendidik kita. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah." Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23 dikatakan di sana, di tengah hukuman yang sedang menimpa bangsa Yehuda, yaitu peristiwa kehancuran Bait Allah dan Yerusalem, serta pembuangan ke Babel,
Yeremia masih memandang pada kasih setia dan kemurahan Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Mendisiplin anak, baik dalam konteks hukuman, pencegahan, maupun pendidikan, adalah tanda kasih. Ada tujuan positif di balik semua yang Tuhan kerjakan. Kedua, Allah mendidik kita sebagai bentuk penegasan bahwa status kita adalah sebagai anak-anaknya. Istilah anak yang dipakai dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 adalah kata huios, yang berarti anak yang disahkan atau diangkat secara sah. Poin ini ditekankan berulang-ulang. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 6b di pasal 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Tertulis di ayat 7a pasal 12 kitab Ibrani. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bahkan penulis surat Ibrani juga menambahkan, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 8 pasal 12 dituliskan di sana. Seorang anak mungkin merasa tidak nyaman apabila sedang menerima disiplin. Namun lebih tidak nyaman lagi jikalau dia tidak dianggap sebagai anak. Marilah kita siap selalu berpikir positif saat Allah mendidik dan mendewasakan kita melalui penderitaan. Karena Dia sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita.